Kita mulai ya teman-teman. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam ya. Selamat datang kembali di kelas penalaran numerik Jasis juara semua. Nah, ini yang sudah bergabung ada Nova, malam Nova, ada Dharma, ada Nikadek, ada Amelia, ada Sabron, ya, ada Praja ya. Oke. Nah, alhamdulillah kita masih bertemu lagi ya. Ini adalah pertemuan kelima. Seperti biasa, Chelsea Juara sudah mengerjakan 10 nomor. Nah, kita malam hari ini mau membahas ya. Nanti sama seperti kemarin, kita jeda dulu jam 7, lalu dilanjutkan lagi jam 8. Nah, kalau begitu, tidak perlu berlama-lama, kita langsung saja bahas soalnya ya. Nah, silahkan disiapkan pekerjaan chassis juara yang tadi sambil dicocokkan sama dipilih-pilih nih mana yang mau ditanyakan gitu ya. Oke, ini adalah paket 5 ya. Sebentar aku cari dulu. Paket 5 penalaran numerik. Oke, seperti biasa nanti kalau suaranya putus-putus atau layarnya nge-lag gitu, tolong Kak Nur diberitahu ya. Mungkin kendala di sinyalnya gitu. Baiklah, kita mulai saja dari nomor satu. Nomor satu soalnya adalah, hmm, sebentar, mana soalnya? Oh ini. Oh, nomor satu ini membaca data ya. Jadi soalnya pertama diketahui ada data mengenai diagram lingkaran. Terus habis itu ada data jumlahnya yang diketahui. Aku copy dulu. Nah, ini ya narasi nomor satu. Terus pertanyaannya adalah, apa nih pertanyaan nomor satu ya? Oh, banyaknya generasi yang lahir sebelum tahun 1945. Berarti ini belum merdeka ya. Nah, mhm. Ya, ini nggak bisa, ya udah di sini aja ya, bawahnya aja ya. Oke, ini berarti kita mau baca dulu sih datanya. Nah, karena yang ditanya itu adalah mengenai data untuk yang generasi lahirnya itu sebelum tahun 1945. Jadi pada keterangan ini yang sebelum tahun 1945 ini adalah generasi pre-boomer. Nah, dia di sini ya persentasenya ini agak tidak terlihat, tapi coba kita tulis saja untuk yang generasi pre-boomer itu persentasenya adalah sebesar 1,87% gitu. Nah, sedangkan untuk seluruh jumlah penduduknya di tahun 2021 itu adalah 270,20 juta jiwa. Nah, yang ditanya berarti yang generasi pre-boomer yang sebanyak 1,87% ini ada berapa banyaknya. Nah, maka tinggal kita kalikan saja ya, yaitu 1,87% kita ubah menjadi bentuk pecahan 1,87 per 100 kan. Kalau persen itu kan per 100 dikali sama 270.200 juta gitu. Ribu 270.200.000 jiwa. Nah, karena di sini ada bentuk pembilangnya itu desimal, kita kalikan 100 ya yang di
pembilang maupun penyebutnya sehingga diperoleh 187 per ini nolnya tambah 2 10.000. Nah, dikali sama 270.200.000 jiwa. Nah, maka selanjutnya ini ada nolnya 1, 2, 3, 4. Ini bisa dicoret 1, 2, 3, 4. Ini juga dicoret. Lalu eh 187 dikali dengan 270 20. Oh ya, ini kita kali dengan 2702. Ini nolnya simpan satu ya, taruh paling belakang. Dikali sama 187. Ini kalau dikalikan dapat berapa nih? Ini 4. 1, 0, 1, 9, 4, 14, 18, 16, tambah 1, 0, 1. Ini 6, 56, 16, 21. Lalu 2, 0, 7, 2. Ini kita jumlahkan 4. Ini 7, ini 2 tambah 1 9 tambah 6 5 tambah 1 0 tambah 1 5. Maka diperoleh 505.274. Loh, ini 505.274. Gitu ya. Ini tadi kan masih ada nolnya ya di atas ya. Kenapa nolnya hilang? 270 juta jiwa kan? Ini dua, dua, ini dua. Ini kan sekitaran 2% ya. Kalau 1%-nya itu 1%-nya itu sekitaran, coba hitung dulu. Nah, ini hilang. Jadi 27 jiwa. Terus kali 2 54. Oke, berarti memang nolnya kurang satu ya di opsinya. Jadi ini harusnya itu adalah 5. Ini di sini, ini di sini ya. Oke, itu jadi harusnya ada nolnya satu. Ya, kita tambahin nolnya satu aja sendiri ya. Itu untuk yang nomor satu. Bentar deh, aku penasaran. Ini 270 juta jiwa kan? Koma 20. Apa aku kebanyakan ngasih nol ya? Enggak sih. Ini koma 2. Terus tambah 6. Ini benar tambah 5. Terus, pada aku hitung dulu ya. Ini dicoret-coret benar. Ini dikali ini benar. Kalau ini cuman satu, oh ini kalau cuman 1%, berarti kan nolnya hilang 2 ya. Ini coret, coret, ini 2 tambah 1 5 juta. Oh benar, jawabannya harusnya 5.052.740 jiwa gitu ya. Jadi ini harusnya ada nolnya nih di belakang sini untuk opsi yang A ya. Oke, jadi tambahin nolnya satu, terus jawabannya adalah yang A. Tuh. Oke, nomor satu dulu ada pertanyaan nggak? Chassis juara semua. Ini sih keterampilan membaca data ya, statistika jadinya. Aman ya Amel, sip. Mari kita lanjutkan untuk yang nomor 2. Nomor 2 soalnya adalah, oh masih lanjutannya ya, cuman beda pertanyaan. Nomor 2. Seperti terlihat pada gambar, selisih kelompok pos gen Z
dan gen X pada tahun 2021 itu adalah berapa? Kita cari persentasenya dulu, post gen Z sama gen X. Post gen Z itu kecil sekali ya. Ini persentasenya 10,88% sama gen X-nya adalah, kenapa tidak terlihat? Coba tak lihat di HP dulu. Ini gen X-nya adalah 21,88%. Jadi, kita cari selisih persentasenya dulu saja. Maka ini jawabannya adalah yang lebih besar itu kan untuk gen X ya. Maka ini gen X dikurangi sama pos gen Z. Ini yang namanya gen alfa bukan sih sekarang tuh? Ini ya, dia tadi besarnya 21,88% dikurangi sama pos gen X-nya adalah 10,88%. Dikali sama si total penduduk kita ya, yaitu adalah 270.200.000 jiwa. Nah, ini selisihnya itu diperoleh sebesar 11%. Nah, maka langsung aja dibuat jadi per 100 ya. Dikali sama 270.200. Nah, ini nolnya hilang 2. Terus habis itu tinggal dikali sama 11. Coba kita hitung deh. Ini nolnya kan masih 3 ya. Berarti ini ada di belakang 3 kan. Terus kita tinggal ngali 2702 kali sama 11 nih. Kali ini 2072 terus 2072 ditambah 22792 berarti di sini di depan 29 di sini 722. Oke, ada ya. Nah, kalau ini benar. Jadi jawabannya yang C, masih sama kayak tadi, cuman dicari persentase selisihnya dulu. Tuh. Oke, mari kita lanjutkan untuk yang nomor 3. Nomor 3. Membaca diagram lagi, membaca data, ini masih statistika ya. Nah, nomor 3. Diagram berikut menunjukkan data penjualan di suatu perusahaan motor. Banyak motor yang terjual dan diketahui tahunnya. Sumbu X adalah tahun, sumbu Y adalah banyak motor terjual. Pada tahun berapakah terjadi kenaikan penjualan motor sebesar 20%? Nyari persentase itu kan berarti kenaikannya dibandingkan awalnya lalu dikali 100%. Kita hitung per tahunnya ya. Pertama kita hitung untuk tahun 2006. Kalian udah lahir belum chassis juara 2006 ya? Ini kalau SMA biasanya sekitaran umur segini kan ya. Apa kelahirannya tahun 2006. Ini berarti 2006 itu nggak ada ya 2005 ya, jadi skip. Kita pindah ke 2007 yang bisa ada kenaikannya. 2007 dia naik ke angka 12. Nah, sebelumnya di 2006 dia adalah di angka 10. Maka 12 kurangi 10 dibandingkan dengan mula-mulanya. Mula-mulanya di tahun 2006. Maka ini adalah 10 dikali dengan 100%. Sehingga diperoleh ini 12 dikurangi sama 10 tuh dapat 2. Lalu 2 per 10 kali 100 ini dicoret, maka tinggal 20%. Oke, nah udah langsung dapat ya yang ditanya 20% ya. Ya, berarti jawabannya itu adalah yang A. Nah, ya, kalau yang membuat opsi baik sih kadang yang ngitung satu-satu kayak gini dikasih opsi di A ya biar langsung ketemu. Nah, kalau memang pertanyaan yang 20% dan kita langsung ketemu di opsi A dan ini bukan
pilihan ganda majemuk, maka ya udah cukup dijawab ini aja ya jadi juara ya. Kita nggak perlu ngitung yang lainnya lagi. Tapi kalau mau nyoba ngitung nih satu lagi, biar kelihatan ya. Nih, yang naik lagi nih, kalau ke 2008 kan turun. Yang naik lagi kan 2009 ya. Berarti coba deh kita ngitung 2009. 2009 berarti kan naik di angka 12 lagi. Nah, sebelumnya di tahun 2008 tuh dia di angka 8. Berarti kurangi 8. Dibandingkannya sama mula-mulanya itu adalah 8 kali sama 100%. Nah, ini 12 dikurangi 8 itu adalah 4. Ini dicor. Eh, 12 kurangi 8 kok 4. Sorry, 12 dikurangi 8 itu, bener lagi 4. 12 kurangi 8, 4. Bener ya. Ini 4. Jadi 4/8 itu adalah setengah. Nah, ini dicoret, itu berarti dia kenaikannya adalah 50%. Ya. Oh ya, boleh. Naifa, ini ya pembahasan nomor 2. Ini boleh di screenshot dulu. Sambil kita lanjut ke nomor 4 ya. Kalau ada yang mau tanya dulu boleh. Nomor 4 soalnya. Oh, masih membaca grafik. Oke, Naifa, sama-sama. Kita lanjut ya sesi sejarah ya ke nomor berikutnya, yaitu adalah nomor 4. Nah, di sini kita diminta untuk membaca grafik. Pada jarak berapakah dari garis start yang menunjukkan awal lintasan lurus itu terpanjang? Nah, kalau di grafik ini kita kan punya sumbu X-nya itu adalah jaraknya atau lintasannya, sedangkan yang di sumbu Y itu adalah kecepatannya ya. Nah, kadang eh, orang tuh bacanya merepresentasikannya jadi salah. Ini dikira adalah lintasannya bentuknya kayak gini gitu ya. Nah, ini kalau dia stabil, ini kan berarti dia jalan lurus ya, gitu. Terus kalau dia turun, dia tuh baru mau belok. Nah, terus dia naik itu baru mau ngegas lagi buat lurus. Ini dia belok lagi. Ini di sini belok ya. Nah, ini juga belok, gitu kan? Ini juga belok, gitu. Tapi ini belokannya kayaknya yang belok banget gitu loh. Jadi dia kan dikurangi banget kan. Nah, terus yang ditanya adalah pada jarak berapakah dari garis start yang menunjukkan awal lintasan lurus terpanjang. Nah, lurus terpanjangnya kan dia yang paling stabil nih kecepatannya tetap ya sama ya. Itu kan adalah di sini. Nah, dia awal mulanya itu kan mula-mula dia lurus itu kan sekitaran sini ya. Sinilah katakanlah ya. Nah, cuman di sini 1,6. Di opsi nggak ada 1,6, yang paling mendekati adalah 1,5, maka jawabannya adalah yang C, 1,5. Jadi dimulai dari 1,5 dia mulai jalan lurus gitu ya. Oke, lanjut dulu nomor 5 karena ini berhubungan. Kalau mau tanya boleh ya tentang ini ya chassis sejarah ya. Kalau ada yang masih bingung. Cepet banget ya, udah sampai nomor 5 aja nih. Di manakah posisi kecepatan terendah yang terekam selama putaran lap kedua? Ini kenapa kok judulnya lap kedua? Karena di sini adalah juga putaran kedua. Apa tadi pertanyaannya? Di manakah posisi kecepatan terendah yang terekam selama putaran? Nah, karena dia tanya kecepatan terendah berarti ya udah yang ini paling di bawah aja karena di sumbu itu adalah kecepatannya kan. Yang terendah di mana? Di sini yang tadi
mendekati 1,5 tapi dia terendahnya di sini ya di sebelah kiri 1,4. Ini sekitar 1,3. Jadi jawabannya juga yang C gitu ya. Ini membaca grafik. Betul. Ada yang mau tanya dulu, Casis juara? Sepertinya aman ya ini Mas Yan ya. Oke, kalau masih aman, Kak Nur lanjut dulu. eh Coba aku pilih dulu ya, biar nggak keputus penjelasannya. Untuk yang nomor 6, 7, 8, nanti aja ya, yang setelah jam 8 ya, biar jadi satu sekalian. Kita sekarang coba bahas untuk yang nomor 9 aja dulu ya. Nomor 9. Nah, nomor 9 ini soal peluang. Tiga bola diambil dari sebuah kotak yang berisi tiga bola merah dan dua bola putih. Ini misalkan kita punya kotak, gitu kan? Isinya itu adalah tiga bola merah sama dua bola putih. Total bola yang ada di kotak ini sebanyak 5. Nah, dari kotak ini mau diambil tiga bola. Jadi, ini diambil tiga bola. Selanjutnya, misalkan ada B itu menyatakan kejadian terambilnya dua bola merah dan satu bola putih. Nah, dan PB menyatakan peluang kejadian B. Maka kalau mau cari peluang, rumus peluang itu kan adalah PA ya. Kita di sini B, jadi kita pakai B aja. Itu adalah cari PB sama dengan banyaknya kejadian B dibagi banyaknya semua kejadian yang mungkin. Nah, kita cari ruang sampelnya dulu atau NS-nya. Ruang sampel. Semua kejadian yang mungkin. Kalau konteksnya bola seperti ini, itu bisa di apa ya? Ditandai bahwa dia adalah soal kombinasi. Jadi kita mau cari kombinasi dari diambil tiga dari 5 bola yang ada. Nah, coba aku tuliskan rumusnya kombinasi dulu ya di sini deh. Di sini rumus kombinasi. Rumus kombinasi. Ini adalah kombinasi R dari N sama dengan N faktorial per N kurangi R faktorial kali R faktorial. Nah, maka ini tadi kalau kita masukkan rumus diperoleh N-nya 5, 5 faktorial per 3, salah, 5 kurangi 3 faktorial kali 3 faktorial. Gitu ya. Sekarang kita jabarkan dulu. 5 kurangi 3 kan 2. Ini berarti 5 faktorial per 2 faktorial kali 3 faktorial. Nah, yang namanya faktorial itu kan perkalian dari 5 sampai 1 nih, katakanlah 5 faktorial. Tapi karena kita mau nyoret dengan si 3 faktorial, kita boleh menjabarkannya seperti ini. 5 kali 4 kali 3 faktorial. Dibagi 2 faktorial dijabarkan sebagai 2 kali 1. Dikali 3 faktorialnya tetap karena mau kita coret. Nah, berarti ini bisa dicoret. Ini coret, ini coret. Nah, tinggal dicoret lagi. Ini 4 sama 2, ini tinggal 2. Maka diperoleh dia sama dengan 10. Betul. Nah, ini sama dengan 10. Ini kan ruang sampel nih. Sekarang kita mau cari NA. Gitu ya.
Na-nya di sebelah sini. Na-nya itu adalah kejadian yang dimau. Nah, kejadian yang dimau itu apa? Oh, bukan Na, ding. Kita namai Nb ya tadi ya. Nah, B-nya itu apa sih? B-nya itu adalah terambil dua bola merah dan satu bola putih. Maka menuliskannya adalah dua merah dan satu putih. Nah, ingat, dan itu kan di peluang kali ya. Ini kombinasi ambil dua merah dari total merahnya ada tiga. Terus kombinasi satu dari total putihnya ada dua. Nah, kalau kita punya kombinasi kayak gini, jasis juara, si N sama R-nya cuman selisih satu, itu pasti dia hasilnya sama dengan N-nya, yaitu 3. Terus juga bisa yang satunya lagi, kalau kita punya kombinasi satu dari suatu bilangan, pokoknya R-nya itu satu, N-nya bebas, itu pasti hasilnya si N-nya, maka ini pasti 2. Nah, maka kita dapat 6. Karena kita udah dapat NB 6 dan NS-nya 10, maka kita bisa cari peluangnya, yaitu 6/10. Nah, ini kan nilai P-nya ya. Ini P-nya 6/10. Nah, Q-nya itu adalah 3/10. Maka ini penyebutnya sudah sama sehingga kita bisa memberikan simbolnya yaitu P lebih dari Q. Maka jawabannya adalah yang A. Baik, itu dulu untuk yang soal nomor 9. Ada yang mau ditanyakan dulu, Casis Juara? Kak, izin bertanya Kak, Boleh, silakan Sabron. yang bagian NB sama dengan 2M dan 1P itu kan bawahnya C tiga tiga apa ya 32 itu kan? Ya. Ah, itu dapat dari mana ya tadi Kak? Oh, dapat dari ini. eh Kalau kita ambil bola itu pasti kan kombinasi gitu kan. Nah, berarti di soalnya itu dia mau ambil dua bola merah gitu kan. Maka kombinasi kita ambil dua merah dari tiga yang ada di kotak. Nah, jadi di kotak tuh bola merahnya cuma ada tiga. Kita mau ambil dua, maka kombinasi dua dari tiga. Terus di kotaknya itu cuman ada dua putih. Kita mau ambil satu, maka kombinasi ambil satu dari dua yang ada. Gitu, Sabron. Ya oke Kak, terima kasih Kak. Oke, sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyakan tentang peluang ini? Ini pasti keluar deh peluang tuh menurutnya. Nur cuman tinggal yang peluang yang apa gitu. Oh, ini peluang pakai kombinasi. Ada juga yang kaidah pencacahan, kayak gitu juga ada. Ada juga yang permutasi, gitu juga ada. Nah, yang kombinasi dulu nih, ada yang mau ditanyakan nggak? Mungkin ininya, faktorialnya ini, nyoret-nyoretnya. Karena permutasi pun juga ada yang pakai nyoret-nyoret ini ya. Oh, kemarin keluar soalnya. Persis kayak gini, Sabron. Peluang kayak gini. Oh, keren-keren. Ya. Ada beberapa. Oke. Boleh deh besok kalau ada waktu kita tambahin soal kayak gini ya. Berarti ini kan peluang kayak gini ya. Terus sama ada dadu-dadu. Terus kayak memilih banyak cara gitu juga ya. Biasanya ya. Nah, kalau ada banyak cara memilih sih nanti ada permutasi, ada kombinasi gitu. Oke, boleh deh kita besok tambahin soal yang ini ya. Karena memang soal ini kayak favorit gitu loh, pasti keluar di semua ujian. Ya, ada pertanyaan Amelia ya. Cara menentukan permutasi atau kombinasi dalam suatu soal itu gimana, Kak? Boleh nanti habis jeda aku tambahin ini ya, cara menentukan perbedaannya permutasi sama kombinasi. Karena kita tinggal lihat dari konteksnya aja sih sebenarnya. Cuman memang agak susah nih membedakan ya, gitu. Boleh nanti
buat materi tambahannya itu ya kombinasi sama permutasi. Baik, teman-teman, untuk yang ini, yang sesi pertama kita sampai sini dulu ya. Kita jeda dulu, nanti kita lanjutkan di jam 8. Oke, baik teman-teman, kita lanjutkan lagi ya untuk sesi ini. Nah, tadi kita sudah dapat beberapa nomor. Tadi terakhir yang peluang ya. Oke, kita habiskan dulu yang soal 1 sampai 10 ya, baru nanti kita materi-materi tambahannya. Tuh, nih, mari kita langsung mulai saja. Sebentar, aku share screen-nya dulu. Baik, sudah terlihat ya layarnya ya. Ini yang bergabung sudah ada Nova, ada Dharma, ada Kak Nur manggilnya Rastiana aja ya, Rastiana, Amelia, sama Naifa. Oke, mari kita mulai. Tadi sudah nomor 9. Sekarang kita mau lanjut ke nomor yang tadi dilewati ya, yaitu yang narasi untuk nomor 6, nomor 7, nomor 8. Sebentar ya. Oke, kita cari dulu nomor 6. Baik, nomor 6 seperti ini ya. Ada narasinya sebenarnya di atasnya. Itu narasinya bilang bahwa suatu perusahaan menjual dua jenis produk A dan B. Rasio hasil penjualan produk A dan B dari tahun 2012 sampai 2015 disajikan pada gambar berikut ini. Oke, diketahui seperti ini. Untuk perbandingannya ya, yang ini untuk produk A yang bergaris-garis, sedangkan yang produk B yang blok biru full. Terus diketahui penjualan produk A selama 4 tahun. Nah, yang ditanya itu adalah banyak penjualan produk B pada tahun 2013. Gitu kan? Nah, berarti eh, kita lihat dulu untuk tahun 2013 berarti yang ini ya. Pada tahun 2013 itu untuk produk A yang bergaris itu sebesar sampai sini ya 80%. Sedangkan untuk yang produk B itu, oh sorry kebalik. Untuk produk A itu yang bergaris ya berarti 20%. Sedangkan untuk produk B itu yang full adalah 80%. Begitu. Nah, selanjutnya pada tahun 2013 produk A itu adalah 2.400. Banyak penjualan produk B pada tahun 2013 ya. Nah, kalau kita mau pakai perbandingan,
itu kan adalah persentase A dibandingkan dengan persentase B itu sama dengan atau senilai dengan penjualan A ya penjualan A dibandingkan dengan penjualan B. Nah, gitu kan? Terus ini yang ditanya adalah produk B. Oke, jadi aku balik aja ya B-nya yang atas ya. Gini, ini bisa dituliskan ulang sebagai penjualan. B cuma ditukar aja dibandingkan dengan penjualan A senilai dengan persentase B dibandingkan dengan persentase A. Penjualan B adalah yang kita cari. Nah, terus persentasenya B-nya adalah 80%. Untuk yang A-nya adalah 20%. Nah, sedangkan diketahui produk A itu terjual sebanyak 2.400. Begitu. Ini persentasenya tuh bisa dicoret. Ini persentasenya bisa dicoret, sama-sama dicoret, habis-habis, nolnya juga habis. Ini bisa disederhanakan, 8 dibagi 2 itu adalah 4, maka diperoleh untuk 4 kali 2.400 itu sama dengan 8, bukan. Ini adalah sama dengan 0, ini 6 simpan 1 9 ya. 8.000 tambah 1.600. Jadi 9.600. Seharusnya jawabannya yang ini. Ini yang F ya. Untuk nomor 6 itu di pembahasannya dia terbalik ya, mendefinisikan persentase untuk produk A, dia malah 80%. Harusnya produk A-nya itu 20% dan produk B-nya adalah yang 80%. Jadi harusnya jawabannya 9.600. Ya, ada yang mau bertanya dulu untuk nomor ini, Casis Juara? Oke, yang A dapat 20% itu dari sini Amelia. Bentar. Dari sini. Nah, ini dia kan mereka modelnya persentase ya, perbandingan, perbandingan gitu kan. Untuk yang produk A itu yang bergaris-garis, nah dia kan cuma satu kotak nih, dari 80% ke 100%, jadi dia cuman sebesar 20% gitu. Oh, oke, ini dari Dharma. Soal yang diberikan tidak ada Soal yang diberikan tidak ada tabel, jadi saya mengira pertanyaan mengacu pada produk A. Maka jawabannya 2.400. Oh, nggak ada tabelnya ya, berarti tidak lengkap ya soalnya ya. Oke. Boleh mungkin disampaikan ke Kak Ratih ya. Nanti ya Kak Nur bantu sampaikan ya. Kalau ada soalnya yang nggak lengkap ternyata ya. Jadi jawabnya 2.400. Soalnya tadi nggak ada grafik tabelnya. Oh iya nggak? Oh, berarti nggak ada yang warna biru itu ya di soalnya ya. Oke, berarti ya benar, harus harus kita bahas semua ya ini ya karena soalnya nggak lengkap ya nggak apa-apa. Iya, nomor 8 karena masih berkaitan sama ini ya, sama di soal ini. Ya, nanti tak sampaikan ke Kak Rati ya kalau nggak lengkap ya. Oke, nggak apa-apa. Ini dari tabel ini boleh coba sambil dicoret-coret ya. Jadi ngerjain yang sekarang.
Oke. Nah, ini ada pertanyaan dari Nova. Kak, itu 2.400 pindah ruas ya. Betul. Heeh. Jadi, awalnya kan penjualan A itu kan di ruas kiri. Nah, tapi kan kita mau cari penjualan B-nya doang kan, jadinya dia pindah ke ruas kanan. Ngomong-ngomong ini Kak Nur tuh pakai kursor, kelihatan nggak sih di layar kalian kalau ada kursornya ini yang untuk nunjuk-nunjuk nih? Kelihatan nggak aja sih juara kursornya? Oh ya udah aman ya, kelihatan ya. Oke, sip. Nah, berarti ya benar tadi Navaya dipindah ruas karena kita mau cari penjualan B aja yang diketahui penjualan A gitu. Oke, mari kita lanjutkan untuk yang nomor 7 ya, yang sekarang udah ada grafiknya. Oke, sama-sama Nova. Udah ada grafiknya. Soal nomor 7 adalah apa nih soal nomor 7 ya? Soal nomor 7. Nah, ini penjualan produk B terbanyak pada tahun berapa? Coba teman-teman. Ini penjualan produk B terjadi pada terbanyak. Nah, ini tuh kita nggak bisa langsung apa namanya langsung ngerjain lihat persentasenya ini ya. Terus misal kita lihat, oh yang paling tinggi nih birunya 2015, terus jawab 2015 tuh nggak bisa ya, karena kita harus ngecek juga ini per tahunnya itu yang diketahui perbandingan antara A sama B. Jadi kita harus ngecek A-nya nih terjualnya berapa gitu ya. Nah, aku ambil grafiknya dulu karena nggak kelihatan nih, nggak cukup. Nah, ini terus sama ininya, si tabelnya, ini produk A. Nah, ini ya. Nah, kita tuh harus ngitung satu-satu untuk yang tahun 2012 dulu deh. Tahun 2012 ini dia kan persentase antara A sama B-nya itu A-nya adalah yang garis-garis ya. Berarti dari 60 ke 100 tuh 40%. Habis itu untuk yang B-nya itu adalah dari 0 sampai ke 60, berarti 60%. Nah, terus yang ditanya produk B paling banyak tahun berapa? Jadi ngitungnya kayak yang nomor 6 tadi, berarti B sama dengan B per A, persentase B per A 60% per 40% dikali sama tahun 2012 itu produk A terjual 1.200. Maka ini 1.200. Oh, Kak Nur nulis rumusnya dulu aja ya, biar nanti kalian nggak bingung lihat ini apa sih, dapatnya dari mana. Ini B itu sama dengan banyaknya B itu sama dengan persentase. Persentase B dibandingkan dengan persentase A dikali sama banyaknya A. Berarti tahun 2012 itu dapatnya adalah 60% dibagi 40% dikali sama 1.200. Nah, ini produk A yang terjual. Maka dapatnya ini bisa dicoret semua ya. Terus 1.200 bagi 4 tuh dapat 300, 300 kali 6, 1.800 gitu. Terus untuk yang tahun 2013.
Di sini 2013 persentase udah kita hitung ya tadi ya. 2013 tuh dapat 9.600 kan tadi. Jadi langsung ditulis aja. Ini dapat 9.600 gitu kan yang atas tadi. Terus untuk yang tahun 2014 itu A-nya adalah sebanyak dari sini dari 40 sampai 100 tuh 60%, terus B-nya itu yang bawah berarti 0 sampai 40 ini 40%. Nah, kita mau cari banyak B yang terjual berarti B-nya 40% dibandingkan 60% dikali sama tahun 2014 yang terjual adalah 2.400. Nah, maka ini dikali sama 2.400. Maka diperoleh coret-coret 2.400 bagi 6 dapat 400. 400 kali 4 1.600 gitu ya. Selanjutnya yang tahun 2015. Tahun 2015 ini persentase A-nya itu adalah A-nya yang kecil ini, cuman ini pas di tengah-tengah ya, berarti 10%. Sedangkan B-nya itu adalah 90%. Sehingga kita mau cari banyaknya B yang terjual, itu adalah 90% dibandingkan dengan 10% dikali dengan tahun 2015 yang terjual adalah 3.600. Ini coret, berarti 3.600 dikali sama 9 ya. 3.600 kali 9 tuh 27.000 ditambah 5.432.400. Oke, jadi di antara semua ini yang terbanyak adalah yang tahun 2015. Jadi jawabannya yang D. Baik, ada yang mau ditanyakan dulu nggak, Jasis Juara? Itu di pembahasan ada yang terbalik-balik ya. Jadinya ada yang tidak sesuai. Untuk tahun 2012 itu banyak produk A yang terjualnya keliru, harusnya seri. Oh, udah bener. Oh ya, dia keliru di atas sudah 1.200 tapi bawahnya malah 2.400 ya. Jadi salah. Itu yang tahun 2013 juga terbalik. Yang lainnya sudah betul. Jadi jawabannya yang D. Oke. Ini nomor 7 ya, yang rangkaian dengan narasi yang sama masih ada nomor 8. Nomor 8 adalah soalnya nah, nomor 8. Rata-rata banyak penjualan produk B dalam 4 tahun yang sama. Rata-rata penjualan produk B dalam 4 tahun. Rata-rata penjualan produk B dalam 4 tahun. Berarti ini cari rata-ratanya aja ya. Tadi kan kita udah cari semua satu-satu kan. Berarti dijumlahkan tahunnya ada 1, 2, 3, 4. Maka rata-ratanya adalah sama dengan tadi kita ketemu tahun 2012 tuh. Ini ya 1.800. 1.800 ditambah sama yang tahun 2013 tadi dapat 9.600, terus 2014 dapat 1.600, terus 2015 32.400. Nah, ini semua dijumlahkan terus dibagi 4. Coba Casis Juara hitung. Untuk yang pembilangnya itu hasil penjumlahannya berapa ya? 1.800.
tambah 9.600 tambah 1.600 tambah 32.400. 2014 dapat berapa sih kita? 1.600 kan benar. Coba ya, dihitung ya Chelsea juara. Kalau udah ketemu bisa ditulis di kolom chat. Oh ini di pembahasannya yang 2014 juga keliru ya. Dia kebalik persentasenya. Oke, siapa udah ketemu hasil penjumlahannya, teman-teman? Oh iya, ini udah ketemu. Amelia dapat, Hah? Kok cuman 11.350? Kan yang terakhir itu aja udah 32.000. Berarti lebih dong dari 32.000. Ayo, berapa? 1.800 tambah 9.600 tambah 1.600 tambah 32.400. 45.400 ya. Berarti di sini 45.400 naifah ya tadi ya. Dibagi 4 tuh dapet berapa ini? Satu, satu, 14, 3, 26, koma-koma. Oh, udah dibagi 4. Ya, sorry, maaf. Kirain Kak Adur belum dibagi 4. Ini salah ya berarti ya. Yang ini 11.350. Oke, jadi jawabannya harusnya ini ya. Iya, salah harusnya 11.350. Makasih Amelia. Oke. Oke, ini 11, 14. Hmm. Oh iya benar, 20 sisi 5. Betul, ini ya harusnya jawabannya 11.350. Nah, ini membaca data sama hitung-hitungan aja sih ya. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak teman-teman untuk yang ini? Aman. Oke Nova, kalau gitu kita lanjut ke nomor 10 ya. Nomor 9 kan udah tadi. Nomor 10 sekarang. Nomor 10 soalnya adalah seperti ini. Oke. Tabel di bawah ini menyajikan data banyaknya ekspor cengkeh ke negara A dan B. Nih, berapakah dari pernyataan berikut yang memberi nilai benar berdasarkan informasi di atas? Sebenarnya kalau soalnya kayak gini, opsinya kayak gini tuh nggak tepat ya. Ini tuh harusnya kalau opsinya kayak gini tuh ada pertanyaan dan apakah pernyataan satu dua itu cukup untuk menjawab. Sedangkan kalau soalnya bunyinya seperti ini, harusnya opsinya tuh kayak yang misal nih A, A itu adalah
Pernyataan satu saja benar. Itu pernyataan satu saja benar. Terus yang B misal ini dua saja benar. Terus yang C misal semua benar. Nah, ini ya dua-duanya semua salah, cuman bisa itu ya. Nah, ini kurang tepat pasangan opsi dan soalnya. Oke, kita kerjakan sesuai soalnya saja ya. Ini pernyataan satu, rata-rata banyaknya ekspor cengkeh negara A lebih kecil dari negara B. Jadi kita cari rata-ratanya dulu. Pertama untuk negara A, X bar sama dengan 55 ditambah 60 ditambah 45 dibagi sama 3. Ini dapat berapa ini? 60, 60, 160 ya. 160 dibagi sama 3. Sedangkan untuk yang ini X bar A, sekarang yang B. X bar B itu sama dengan 60 ditambah 45 tambah 50 dibagi sama 3. Ini jumlahnya adalah 110 tambah 45. 155 dibagi sama 3. Nah, ini sudah ketahuan ya dalam bentuk pecahan, tidak perlu dihitung ke desimal bahwa X bar A itu lebih dari X bar B. Maka pernyataan satu yang bilang negara A lebih kecil itu adalah salah, ya. Terus, nomor bukan, pernyataan dua. Median banyaknya ekspor cengkeh dari data gabungan adalah 55. Jadi, ini kan tadi pernyataan satu. Sekarang pernyataan dua. Mediannya, semua data ini adalah diurutkan. Jadi, kita bakalan punya data terurut. Data terurutnya dari yang terkecil nih, yaitu 45. Ada sebanyak 2. 45, 45, 50. Habis itu ada 55, habis itu ada 60 sama 60. Cari median itu kan dicoret depan belakang berpasangan ya. Satu, dua. Nah, ini sisa dua berarti mediannya di tengah sini nih, yaitu median sama dengan 50 tambah 55 dibagi sama 2. Dan ini hasilnya tidak mungkin sama dengan 55. Maka pernyataan 2 juga bernilai salah. Karena satu salah dan dua salah. Maka jawabannya harusnya semua salah gitu ya. Atau ya, cuman itu aja. Semua pernyataan adalah salah. Gitu. Ada yang mau ditanyakan dulu mungkin? Baik, sepertinya aman ya. Ini kan soal statistika dasar. Mungkin yang bisa ditingkatkan lagi kalau soal dasar seperti ini adalah kecepatan untuk menghitungnya, gitu ya, biar lebih menghemat waktunya. Tapi teman-teman kalau misalkan ini dari semua yang udah kita bahas ini ada yang mau ditanyakan, boleh ya. Nanti kita kembali ke nomor yang ditanyakan. Baiklah. Nah, ini masih ada waktu. Kemarin kan kita baru trigonometri ya, dapat yang perbandingan di segitiga siku-siku nih barusan. Cuman tadi kebetulan ada pertanyaan juga mengenai perbedaan permutasi sama kombinasi. Jadi kita ke situ dulu aja ya. Nah, coba kita mau membedakan mana yang permutasi, mana yang kombinasi. Ini masuknya materi peluang. Peluangnya tapi masih yang bagian kaidah pencacahan. Ini di sini kaidah pencacahan. Sebenarnya ada aturan perkalian, cuman kita ke permutasi sama kombinasi dulu aja ya. Nah, perbedaannya pertama kita punya permutasi. Terus di sini kita punya kombinasi. Nah,
Untuk perbedaannya adalah permutasi itu memperhatikan urutan. Memperhatikan urutan. Sedangkan untuk kombinasi itu adalah tidak memperhatikan urutan. Nah, jadi kalau misal kita mengambil dua huruf, kita mengambil huruf A dan B, itu tidak sama dengan B dan A, gitu ya. Maka ini terhitung dua cara. Nah, AB adalah satu cara sendiri dan BA adalah satu cara sendiri. Sedangkan untuk kombinasi yang tidak memperhatikan urutan, kalau kita mengambil dua bilangan dan diperoleh kok bilangan huruf dan diperoleh hurufnya itu adalah AB, nah maka dia dianggap sama ketika kita mengambilnya dapat BA. Maka kedua ini dia terhitung satu cara. Nah, untuk rumusnya yang permutasi itu adalah kita mengambil R bagian dari N bagian. Itu dapatnya adalah N faktorial dibagi dengan N kurangi R faktorial. Sedangkan untuk yang kombinasi rumusnya adalah C faktorial R dari N sama dengan N faktorial per N kurangi R faktorial sama kayak rumus permutasi, tapi di sini dikali R faktorial. Ya, oke. Untuk lebih jelas, coba kita lihat soal yang kalimatnya agak mirip-mirip ya. Pertama untuk permutasi, soalnya adalah dari 8 orang akan dipilih 3 orang untuk memasak opor, rendang, dan sop. Nah, pertanyaannya adalah tentukan banyak cara memilih. Nah, terus untuk yang kombinasi, soalnya adalah bilang gini. Dari 8 orang akan dipilih 3 orang untuk ikut lomba memasak. Nah, terus pertanyaannya adalah tentukan banyak cara memilih. Nah, terlihat ya perbedaannya ya, yang permutasi itu spesifik. Jadi, 1 orang masak rendang, 1 orang masak opor, 1 orang masak sop. Sedangkan untuk yang kombinasi itu tuh kita sama-sama milih 3 dari 8. Tapi orang yang dipilih itu punya eh tidak punya peran tertentu. Nah, jadi udah nih sama nih si 3 orang ini perannya. Sedangkan di permutasi 3 orang ini masing-masing orang punya peran yang berbeda. Nah, bagaimana kita bisa mengatakan kok ini berbeda memperhatikan urutan dan tidak memperhatikan urutan? Katakanlah nih, misal untuk yang permutasi, kan kita mau milih, ini aku tulis pertama, dia bagian orang yang mau masak opor. Ini adalah masak rendang, ini adalah masak sop gitu ya. Misal ada orangnya itu adalah orang
A, B, C, D, E, F, G, H, gitu ya. Nah, terus ada kemungkinan nih, kemungkinan satu bisa aja yang masak opor ini adalah si A, masak rendang si B, masak sop itu adalah si C. Nah, itu adalah satu cara. Berbeda ya yang masak opor A, rendang B, sop C. Terus ada cara lagi nih yang kedua, misalkan yang masak opor adalah B, yang masak rendang adalah C, yang masak sop adalah A. Ini terhitung dua cara. Kenapa? Karena udah berbeda nih. Tadi si A masak opor, yang cara kedua si A-nya masak sop. Maka udah beda cara. Ini namanya memperhatikan urutan. Ini urutannya berbeda. Nah, sekarang bagaimana kalau yang kombinasi? Misalkan, kan yang dipilih tuh 3 orang nih. Nah, ya udah satu grup itu katakanlah kita mau ngambil kita ngomongnya nih, yang dipilih adalah si A, si B, sama C. Terus kita ngomong lagi, yang terpilih itu adalah B, A sama C. Ya sama aja berarti satu grup itu si 3 orang isinya A, B, C. Mau kita nyebutnya A dulu, mau kita nyebutnya B dulu ya sama sih. Yang terpilih tuh 3 orang ini. Maka ini terhitung satu cara. Itu ya teman-teman ya. Nah, sekarang karena di sini kalau urutannya berbeda di permutasi nih, kalau urutannya berbeda maka menjadi cara yang berbeda nih, makanya pakai permutasi. Sehingga tinggal dimasukkan rumus saja. Maka yang dipermutasi itu akan dapat permutasi mau ambil 3 kan? Ambil 3 dari 8. Sedangkan yang dikombinasi nih, tadi kita ngomongnya urutannya berbeda tapi maknanya ya tetap 3 orang itu isinya, maka pakai rumus kombinasi. Kombinasi 3 dari 8. Gitu. Nah, kalau udah bisa bedain mana permutasi, mana kombinasi, tuh kita tinggal masukkan ke rumus aja. Ini kita masukkan ke rumus ya. 8 faktorial dibagi sama 8 kurangi 3 faktorial. Nah, makna dari faktorial itu apa sih? Artinya perkalian dari 8 terus berkurang satu terus sampai satu. Ini kalau dijabarkan bakalan dapat gini. 8 faktorial dibagi 5 faktorial. Kurangi dulu kan. Ini sama dengan 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 sampai belakang. Betul. Dibagi sama 5-nya juga dijabarkan. 5 5 faktorial nih. 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, kalau kita lihat dari sini sampai 1 itu sama dengan dari sini sampai 1, maka bisa dicoret. Sehingga hasilnya tinggal 8 kali 7 kali 6. Berapa ya 8 kali 7 kali 6? 336 ya. Oke, betul Nova, 336. Nah, ini Kak Nur mau menunjukkan cara menghitungnya yang lebih ringkas ya. Kalau nggak usah dijabarkan sampai 1 atau kalau udah tahu maknanya faktorial nih, kita bisa nulisnya gini, casis juara 3 dari 8 itu sama dengan 8 faktorial per 8 kurangi 3 faktorial kan. Ini sama dengan 8 faktorial per 5 faktorial. Nah, si 8-nya ini kita jabarkan sampai ke 5 faktorial aja. 8 kali 7 kali 6 kali 5 faktorial dibagi sama 5 faktorial. Ini habis, tinggal 8 kali 7 kali 6 sama dengan 336. Gitu ya. Oke. Itu untuk yang permutasi dulu. Sekarang kita hitung yang kombinasi. Kombinasi 3 dari 8. Rumusnya yang atas ini ya. Maka kita punya n faktorial 8 faktorial dibagi dengan
8 kurangi 3 faktorial kali 3 faktorial. Sama dengan 8 faktorial dibagi 5 faktorial kali 3 faktorial. Nah, tadi kan udah diajarin nih yang nggak usah sampai satu. Karena si pembaginya ada 5 faktorial, maka 8-nya kita jabarkan sampai 5 faktorial aja. Dapat 8 kali 7 kali 6 kali 5 faktorial dibagi sama 5 faktorial. Nah, yang 3 faktorialnya itu dijabarkan. Ini berarti kali 3 kali 2 kali satu. Yang 5 faktorialnya bisa kita coret habis. Nah, sekarang tinggal menyederhanakan yang lain. Mana lagi? Oh ini, 3 kali 2 kali satu itu 6 habis. Maka hasilnya tinggal ya 8 kali 7, 56. Itu. Oke, teman-teman, silahkan cermati dulu. Ini bedanya untuk yang permutasi sama kombinasi. Hmm. Oke, ada pertanyaan Amelia, berarti permutasi itu lebih dijabarin dalam soal gitu ya. Eh, iya betul, dia lebih dijabarin. Tapi sebenarnya kombinasi juga dijabarin ya. Cuman kita memperhatikannya kayak lebih ke setiap orang yang dipilih punya peran masing-masing nggak sih gitu. Atau kalau kita nuliskan si perannya itu kalau diganti-ganti orangnya ngefek ke banyak caranya nggak sih gitu. Sedangkan kombinasi tuh nggak berpengaruh. Mau kita nyebut siapa dulu ya tetap hasilnya sama sebenarnya. Gitu. Nah, nanti kan biasanya konteksnya kalau kombinasi itu ngambil apa ya? Ngambil sesuatu yang nggak punya peran, ngambil bola, ngambil kelereng, terus ngambil gini, ngambil ini nih yang bikin bingung biasanya, ngambil laki-laki sama perempuan misal dalam pemilihan apa gitu nanti ada laki-laki sama perempuan. Nah, itu kadang bisa pakai permutasi, kadang bisa pakai kombinasi. Coba aku carikan soal ya eh, tentang kombinasi sama permutasi ya. Terus itu. Terus nanti kita bahas. Nah, ini ada cinta. Kak, tolong bahas nomor 4. Tadi ada sedikit kendala, jadi tidak bisa sempat lihat penjelasannya. Kayak aku scrollin ke nomor 4 ya, nanti bisa itu diamatin dulu sambil aku cari soal yang permutasi. Nah, nomor 4 ini. Oh, nomor 4 itu kalau dia semakin lurus, ini kecepatannya kan stabil, konsisten. Berarti itu tanda kalau jalannya lurus. Siapa yang tanya tadi ya? Cinta, gitu ya. Itu tanda kalau jalannya lurus. Oh, aku ada soal. Bentar, soalnya sini. Kalau ada yang mau tanya lagi dulu boleh? Mana ya? Hmm. Tapi tadi itu ya, yang ini belum ya. Aturan perkalian belum ya. Hmm. Karena ada narasinya seperti ini. Terus soalnya ini aja, yang peluang dulu.
Nah, ini teman-teman. eh ini udah campur nih antara kombinasi sama peluang. Ya udah tak spill lagi kombinasi. Ya nggak apa-apa ya. Ini kombinasi nanti, tapi coba deh cara pakai kombinasinya gimana. Coba ya, berapa menit nih? 3 menit ya. Oh, atau sebelum ke peluang, ini deh. Ini nomor 2. Nomor 1 aku kasih pertanyaan ini. Eh, Pertemuan keluarga RT 9 dihadiri 15 laki-laki dan 10 perempuan. Pada pertemuan ini, setiap keluarga diwakili satu orang. Salah satu agenda pertemuan tersebut adalah memilih pengurus RT baru yang terdiri atas ketua, bendahara, dan sekretaris. 3 calon diambil di antara yang hadir. Pemilihan dilakukan secara acak. Terus, banyak cara memilihnya adalah berapa? Ini dulu, teman-teman. Banyak cara memilih adalah titik. Banyak cara memilih ketua, bendahara, sekretaris. Nomor 1 dulu aja. Nanti baru pindah ke nomor 2. Hati-hati ya, pakai permutasi atau kombinasi. Beda loh soal nomor 1 sama nomor 2. Yang sudah dapat jawabannya boleh ditulis di kolom chat. Dapatnya berapa? Nggak ada opsinya ya. Jadi titik-titik aja. Isian singkat. Ini yang bergabung ada berapa chassis juara nih? Ada Kurniawan, ada Dharma, ada Amelia, ada Rastiana, ada Naifa, ada Praja, Shiva, Dava, Kelvin, Tardas, Cinta, Nova. Nah, banyak nih. Nah, ini Kurniawan. Ini materi yang sering banget muncul nih. Peluang. Bisa bisa itu bisa apa namanya? Kalau mau mulai belajar dari peluang juga bagus nih karena kayaknya pasti bakalan keluar deh kalau peluang ya. Hampir di semua tes tuh pasti ada kalau peluang. 1 menit lagi ya. Dapat berapa?
Iya, aman Kurniawan. Pokoknya tetap diusahakan terus. Nah, pelan-pelan dikit-dikit. Nanti pasti bisa lama-lama ya. Baik, karena sudah 3 menit, kita bahas bersama saja dulu ya. Ada dua soal ini. Nomor satu dulu. Dari narasi tadi yang ditanya adalah banyak cara memilih. Ingat, eh, si orang yang akan kita pilih ini, kita kan mau milih ketua, bendahara, sama sekretaris. Berarti dipilih 3 orang untuk jadi ketua, bendahara, sama sekretaris. Jadi masing-masing orang ini bakalan punya peran, gitu kan? Nah, sekarang kalau dia masing-masing punya peran, maka ketika disebutkan urutan yang berbeda, terhitung cara yang berbeda, maka dia pakainya permutasi. Tuh. Terus masukkan aja ke rumusnya permutasi. Permutasi pilih 3 dari, nah kandidatnya kan semua orang nih, ada 15 laki-laki dan 10 perempuan, maka di sini adalah dari 25. Jadi kita mau ngambil 3 orang dari 25 orang. Nah, sama dengan 25 faktorial per 25 dikurangi 3 faktorial. Maka dia sama dengan 25 faktorial per 22 faktorial. Ini kalau dijabarkan sampai ke 22 saja. Dapat 25 kali 24 kali 23 kali 22 faktorial. Ini dibagi dapat 22 faktorial. Ini dicoret, coret, coret. Maka tinggal 25 kali 24 kali 23. Berapa casis juara itu dapatnya ya? 100 kali 6, 600. 600 kali 23. 3. 23 kali 6. Berapa itu? 120 tambah 18. 138. Nolnya 2. Bener nggak nih? 13.800. Bener nggak Sasis juara? Coba dihitung bareng-bareng ya. Ya, betul ya. 13.800. Jadi ada sebanyak 13.800 cara. Nah, ini gini ya, Kak Nur tambahi tipsnya ya. Ini kan karena dia masing-masing punya peran, jadi memperhatikan urutan, maka dia pakai permutasi. Ini adalah kalau pakai rumus permutasi ya. Atau permutasi itu harusnya bisa dikerjakan pakai aturan perkalian atau kaidah perkalian. Sekalian aja ya aku kerjakan di sini. Bagaimana cara menggunakan kaidah perkalian? Kita kan mau ambil 3 orang ya. Dari total orang itu adalah 25. Nah, maka kita mau pilih 3 orang yang masing-masing itu untuk menjadi ketua, jadi bendahara, sama jadi sekretaris, gitu kan? Nah, berarti ketika kita memilih ketua, itu masih ada 25 pilihan. Nah, ada 25 orang yang bisa dipilih, gitu kan? Udah nih, sekarang udah kepilih satu jadi ketua. Sekarang kita mau pilih bendahara. Berarti ada berapa banyak orang yang bisa dipilih? Tinggal 24 karena si satu udah dipilih sebagai ketua. Habis itu waktu milih sekretaris, itu karena satu udah dipilih jadi ketua, satu udah dipilih jadi bendahara, maka dia tinggal punya 23 pilihan. Maka ini dikali semua. 25 kali 24 dikali 23 hasilnya adalah 13.800 gitu ya. Jadi kalau permutasi pasti bisa dikerjakan pakai
kaidah perkalian. Tapi kalau kombinasi itu nggak bisa. Gitu ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita bahas yang nomor dua. Yang nomor dua di sini ya, aku pakai tinta warna biru. Nah, untuk memeriahkan suasana pertemuan, dipilih 4 orang untuk menyanyi. Peluang yang terpilih dari keempatnya adalah, ingat, kita kan mau ngerjakan peluang. Berarti peluang itu dari NA per NS. NS itu semua kejadian yang mungkin. Nah, ini berarti ruang sampel. Ruang sampel atau namanya adalah NS. Nah, itu adalah semua kejadian yang mungkin. Berarti kejadiannya adalah kita mau ambil 4 orang ya. Kita mau ambil 4 orang dari 25 orang. Gitu. Nah, ini kalau kita jabarkan ke rumusnya itu dapat 25 faktorial per, aku langsung ya dikurangi ya, 25 dikurangi 4, jadi 21 faktorial. Terus, ya bener nggak? 21, bener ya, 25 dikurangi 4, 21 sama dikali 4 faktorial. Habis itu, yang kejadian yang dimau. Kejadian dimau itu adalah NA. Apa sih kejadian yang dimau? Ini terpilih keempatnya perempuan. Berarti dia itu mau ngambil 4 perempuan dari 10 perempuan yang ada. Makanya di sini itu dapatnya adalah 10 faktorial dibagi 10 kurangi 4 adalah 6 faktorial. Terus di sini 4 faktorial. Nah, ini langsung Kak Nur masukkan ke sini ya, ke perhitungannya ya. Maka diperoleh 25 faktorial per, oke, gak apa-apa langsung ya. 21 faktorial kali 4 faktorial per, ini adalah 10 faktorial per 6 faktorial, 4 faktorial. Karena 4 faktorialnya sama-sama di bawah, ini boleh dicoret. Betul? Sekarang kita tinggal ngitung yang lainnya. Nah, ini sama dengan 25 sama 21. Itu kan dapat 25 kali 24 kali 23 kali 22 kali 21. Dibagi, ini ada faktorialnya ya, dibagi 21 faktorial. Terus yang bawah itu adalah 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 faktorial dibagi sama 6 faktorial. Nah, berarti ini kan dicoret, 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 dicoret. Sekarang kita punya apa? Punya ini nih, punya 25 kali 24 kali 23 kali 22 dibagi sama 10 kali 9 kali 8 kali 7. Nah, kita nggak perlu nyari perkaliannya semua utuh ya. Boleh dicoret-coret aja. Yang bisa dicoret adalah 24 bagi 8 itu sisa 3. 3 dicoret sama 9 di sini sisa 3. 25 coret sama 10 itu bagi 5 itu 5 sama 2. Terus 2 coret sama 22 itu tinggal 11. Maka kita tinggal punya yang di atas itu adalah 5 kali 23 kali 11 dibagi dengan 3. Ih, kebalik Kak Nur ya Allah. 3 kali 7. Maaf sisa juara ini kebalik. Harusnya 7-nya yang di atas. Ini kan NS ya. Ini NA. Kebalik ya Allah. Ya udah, ini aku tulisnya sebagai NA sama NS dulu ya. Ini ini
Ini rumus utuhnya. Nah, Kak Nur kebalik nulisnya. Ini malah NS per NA. Nah, ini berarti masih dalam bentuk NS per NA ya. Nanti kita balik habis ini. Ini NS per NA. Nah, cuman beda ngeletakinnya kok. Berarti ini dapat 21. Yang atas itu 55 kali 23. Hmm, berapa ya? 23 kali 11, 21. Ini 115 kali 11. 511, 511. Berarti 5621, 265. Ini 1265. Nah, maka diperoleh. Maka PA-nya itu adalah NA per NS. Nah, baru dibalik ya. Jawabannya adalah 21 per 100. 1265. Jadi, jawabannya adalah yang C. Gitu. Ya, boleh dicermati dulu, Casis juara. Ada yang mau ditanyakan dulu kah sebelumnya? Agak susah ya memang ya, karena ini soalnya udah semakin susah. Duanya dari mana? Dua yang bagian mana nih, Nova? Ini tuh 21 ya, bukan dua. Dua faktorial. Yang ini bukan dua faktorial, ini 21. Hasil dari 3 kali 7, 21. Gitu. Iya, 21 ya. Kasih itu deh. Kasih ini biar kelihatan kalau satu. Nah, gitu ya. Oh iya, nggak apa-apa. Emang tadi kayak kayak ini ya, kayak dua faktorial. Oke, udah malam juga nih, udah pada ngantuk nih kayaknya ya. Di tempatnya Nova jam berapa sekarang? Jam 9 apa jam 10 nih? Ini beberapa chassis juara udah ada yang jam 10 ya di tempatnya ya. Oh, jam 10 bener kan? Udah capek ini ya. Oke, baik. Kalau gitu untuk hari ini cukup ini dulu aja ya. Nah, besok kita lanjutin lagi. Ngomong-ngomong ada request nggak? Besok sisa waktunya mau diisi materi apa nih? Kemarin kan udah trigonometri, hari ini peluang. Besok mau apa? Tapi trigonometri sebenarnya ada yang mau aku tambahin sih, tapi besok aja nggak apa-apa. Ya udah, gimana? Ada yang mau request nggak? Besok mau apa materinya? Oke, udah deh. Karena mungkin belum kepikiran ya, pengen nanyain apa, boleh disampaikan besok. Nah, sisa waktunya pengen bahas apa gitu ya, Caci Juara ya. Nah, untuk malam hari ini karena waktunya sudah habis dan kita sudah membahas satu paket 1 sampai 10 dan sudah ada tambahannya. Nah, mari kita akhiri dulu ya untuk pertemuan malam hari ini. Kita ketemu lagi besok hari Kamis gitu. Apa ini? Ada yang tanya apa? Iya, sama-sama Kurniawan. Untuk matematika dasar boleh dibahas. Oh, pembahasan hari ini ya. Boleh nanti Kak Nur share ya. Kalau nggak nanti besok aku share PDF-nya ini ya. Coret-coretnya kita tadi. Itu untuk malam hari ini kita cukupkan dulu ya. Terima kasih banyak atas partisipasi aktifnya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, Casis Juara.